Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Nur Soleha SPDI, guru di MTS Irsyadut Thulab Tedunan, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2026 dari LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan nomor induk mahasiswa 25414132958. Pada hari ini, Selasa 27 Januari 2026, saya akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran pada mata pelajaran Quran Hadis di kelas 7 MTS Irsyadut Thulab Tedunan, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, dengan materi Quran Hadis memperindah bacaan Al-Quran dengan tajwid pada subtema 1 hukum bacaan matobi'i. Selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita mulai pembelajaran, coba pastikan samping kanan kiri kalian dan bawah kalian masih ada sampah apa tidak? Dilihat. Sudah bersih? Kalau sudah bersih, kan enak kalau kita belajarnya, gitu ya. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita semua bisa masuk untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar, ya. Sebelum kegiatan pembelajaran ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya dalam pembelajaran kali ini nanti mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimna ilma afqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahma a'lamu bihi kaifa unajika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, Bu Guru akan mengabsen kalian untuk mengecek kehadiran kalian di kelas, ya. Yang pertama, Emma Yulianti hadir. Era Fazira, Fajriah Alfi Saadah, Firanatun Istiani, Furaida Alina, Kafa Alimah Amalia, Kamila Rizqi Aulia, Lutfika Khairun Nikmah, Mawar Kaisa Agustina, Nabila Khairun Nafisah, Nazila Ainul Latifah, Ola Safira, Ririn Ekawati,
Rizqiyah Lailatul Rahmah. Rofiatul Hikmah. Sahlah Desiana Feda. Salmah. Sifa Anisa Az-Zahra. Talita Ma'iyah Az-Zahra. Yasmin Mumtaz. Alhamdulillah semua hari ini hadir semua nggih. Sebelum kita mulai pembelajaran nggih, untuk menumbuhkan semangat nasionalisme kalian ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama dulu nggih. Silakan semuanya berdiri dulu. Untuk dirjen, tanah airku, tanah tumpah darahku, di sana aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada materi kali ini, Bu Guru akan memberi persepsi pada kalian dulu tentang materi pada pelajaran minggu kemarin. Masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Sifat dermawan dan sifat kikir. Ada yang masih ingat apa pengertian dari sifat dermawan itu? Dermawan adalah sifat terpuji seseorang yang murah hati, suka berbagi, dan gemar beramal atau bersedekah kepada sesama tanpa mengharapkan imbalan apapun. Benar, Ge? Dermawan adalah sifat murah hati seseorang, yang suka memberi bantuan kepada orang lain, baik berupa uang, berupa mungkin pertolongan, maupun bisa makanan, minuman kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun. Berarti ikhlas karena Allah, gitu ya. Nah, kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk bersifat dermawan. Karena apa? Orang yang dermawan ini akan dicintai oleh Allah dan akan dicintai pula oleh manusia. Ya. Ada yang bisa menyebutkan apa contoh dari sifat dermawan itu? Ya. Dermawan, 1. Membagi sedekah, 2. Infak, 3. Zakat, 4. Membantu dana pembangunan masjid, 5. Memberi sumbangan ke sekolah, pesantren, panti asuhan, dan lain-lain. Contoh sifat dermawan diantaranya yang pertama, kita membantu orang dengan cara bersedekah. Bersedekah ini bisa di pondok pesantren, panti asuhan, musola,
sekolahan atau di masjid atau di majelis taklim, baik itu berupa makanan, nggih, makanan pokok maupun makanan yang sudah jadi, maupun uang maupun tenaga, gitu ya. Lawan kata dari sifat dermawan adalah kikir. Nggih. Coba ada yang tahu apa pengertian sifat kikir itu? Nggih. Silakan Fida. Sifat tercela di mana seorang enggan mengeluarkan harta atau memberikan miliknya kepada orang lain, seringkali dalam rasa takut, kekurangan atau ketamakan lebih. Nggih. Sifat enggan memberikan harta, nggih, yang dia punya kepada orang lain karena dia takut hartanya akan berkurang dan takut kalau akan menjadi miskin, nggih, karena ketamakan yang berlebihan, ya. Kira-kira apa contoh dari sifat kikir itu? Ada yang tahu? Ya, silakan Alina. Dan mengeluarkan harta dengan keturunan wajib misalnya zakat, jemaah, sedekah, miskin mampu, sangat irit untuk keluarga, sering menunda membayar hutang karena takut miskin atau kekurangan. Nggih. Enggan memberikan pertolongan kepada orang lain walaupun dia mampu, nggih. Terus enggan untuk bersedekah atau berinfak, enggan mengeluarkan zakat, tidak mau, nggih. Padahal zakat itu hukumnya wajib, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal dan juga zakat pertanian, kan masih banyak zakat-zakat yang harus dikeluarkan, gitu ya. Nah, terus dia sangat irit terhadap keluarganya, walaupun dia orang kaya mampu gitu. Tapi eman-eman kanggo keluarganya, kanggo anake, kanggo bojone eman-eman, ya. Karena apa? Karena dia takut was-was kalau hartanya semakin berkurang nanti dia akan jadi miskin gitu. Terus dia, nggih, tidak mau memberikan pertolongan walaupun diminta. Misalnya ada contoh, nggih, ada orang datang ke rumah minta pertolongan, Bu, saya mau pinjam uangnya sih cuma 50.000 aja. Tetap nggak dikasih walaupun dia punya uang. Takutnya nanti nggak dibayar dan takut uangnya akan hilang, seperti itu. Takut miskin. Itu adalah contoh dari sifat kikir. Kira-kira ada yang tahu bagaimana ciri-ciri orang yang dermawan itu? Ada yang tahu? Siapa ya, Alina? Memberi, suka berbagi atau membantu orang lain tanpa diminta baik dalam bentuk materi seperti tenaga, perhatian, waktu maupun dukungan emosional tanpa mengharapkan imbalan. Ya, benar, nggih. Suka berbagi, suka memberi pertolongan kepada orang lain tanpa diminta. Dia berinfak sendiri, kepengen infak neng masjid, kepengen infak neng musola, kepengen memberi makanan di sekolahan, ya, untuk anak-anak sekolah yang membutuhkan, kepengen memberi buku, mungkin Al-Quran dan sebagainya. Itu adalah orang yang dermawan. Nah, sedekah ini adalah sama, ya, kita memberi pertolongan, cuma orang yang bersedekah namanya dermawan, gitu, ya. Berarti sifat mulia dari orang yang bersedekah namanya dermawan, ya. Sudah paham, ya? Bisa dipahami, ya? Nah, oh iya, guru mau bertanya, nggih. Siapa tadi pagi yang sudah membaca Al-Quran? Sudah semuanya? Belum? Sudah. Ada yang belum? Kalau belum, kita mulai tadarus Al-Quran dulu dengan dimulai dari surat Ad-Duha, surat Al-Insyirah, dan surat At-Tin. Mari kita ngaos bersama-sama, ya. Silakan dibuka Al-Qur'annya, kita ngaos bareng-bareng mulai dari surat Ad-Duha, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan
wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Shadaqallahul azim. Berarti hari ini kita sudah membaca Al-Quran. Coba dari kalian, adakah yang pernah merasa kalau bacaan Al-Qurannya ini terlalu buru-buru dan kurang enak didengar? Ada yang seperti itu? Tidak. Semuanya sesuai dengan tajwid. Supaya bacaan Al-Quran kalian ini sesuai dengan tajwid, cara bacanya benar, tidak salah, dan sesuai dengan kaidah ilmu tajwid ini, kalian harus belajar mempelajari hukum matobi'i. Matobi'i adalah mat. Bacaannya ini terdapat banyak sekali dalam surat-surat Al-Quran. Nah, dengan mempelajari matobi'i ini, kita sudah membaca Al-Quran sesuai dengan apa yang dicintai oleh Allah. Kalau kita bisa menguasai hukum dari bacaan matobi'i dan juga hukum dari bacaan idhar, misalnya ada ikhfa dan sebagainya dalam tajwid, bacaan kita ini akan menjadi lebih baik, bisa benar, bisa indah, gitu nggih. Nah, Rasulullah ini selalu mencintai bacaan Al-Quran yang dibacakan dengan pelan dan tartil, tidak terburu-buru, dengan fasih, dengan pelan dan dengan tartil. Nah, bagaimana supaya kita bisa belajar Al-Quran dengan fasih, tartil dan sesuai? Ya, kita harus mempelajari hukum bacaan dalam tajwid, gitu ya. Nah, dengan mempelajari matobi'i ini kita sudah dikatakan sudah bisa membaca Al-Quran dengan apa? Dengan cara yang lancar, benar dan sesuai kalau kita sudah menguasainya, gitu ya. Nah, terus yuk mari kita belajar sungguh-sungguh dalam mempelajari matobi'i supaya kalian nanti dalam membaca Al-Quran bisa membaca dengan benar, dengan fasih dan dengan tartil, gitu ya, sesuai dengan makhrajul hurufnya, bacaannya, ada idghamnya, ikhfa'nya, idharnya, iqlabnya dan sebagainya, gitu ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pelajaran matobi'i. Oh iya, untuk mat ini pembagiannya ada berapa? Ada yang tahu? Silakan tunjuk jari. Pembagian mat beda, dua. Apa saja namanya? Ada dua, betul ya. Yang pertama ini matobi'i atau namanya mat asli.
Yang kedua ada mat far'i. Mat far'i dibagi lagi menjadi 14. Di antara ini yang pertama ada apa? Mat wajib muttasil. Yang kedua ada mat jaiz munfasil. Yang ketiga ada mat lazim kilmi mukhaffaf. Yang keempat ada mat lazim kilmi musaqqal. Ada mat swilah atau swiroh. Ada mat swilah tawilah. Ada mat aridil sukun. Ada mat tamkin, ada mat farki, ada mat lain atau len, ada mat iwat, ada mat badal, dan masih ada banyak contoh mat yang lain. Semuanya berjumlah 14. Tapi nanti yang kita pelajari di MTS ini hanya 2, yaitu mat wajib muttasil dan mat jaiz munfasil. Yang seperti ada mat ada mat tamkin, mat badal, ada mat iwat, nanti buatin kita pelajari gitu ya, karena terlalu banyak, ada 14 jenis dari jumlah pembagian dari mat far'i gitu ya. Sekarang kita akan belajar tentang mat tabi'i ya. Ini sebelum kita belajar, Bu Guru akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuannya yang pertama ini apa? Meningkatkan kecintaan peserta didik terhadap Al-Quran dan hadis. Kenapa kok kita harus meningkatkan kecintaan kita pada Al-Quran dan hadis? Karena Al-Quran adalah merupakan kalamullah atau wahyu Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad sebagai apa? Pedoman hidup manusia. Sedangkan hadis adalah perkataan Nabi, ucapan Nabi, perbuatan Nabi, dan juga apa? Ketetapan Nabi, yang menjadi hukum kedua setelah Al-Quran. Gitu Makanya ini penting kita pelajari Al-Quran dan hadis ini. Kalau kita mau Quran, ini kan dapat pahala. Coba bertanya, berapa pahala dari orang yang membaca Al-Quran satu huruf? Itu ada 10 kebaikan. Cuma satu huruf, misalnya alif, itu kita mendapat 10 kebaikan. Kalau 10 berapa pahalanya kita? 100 kebaikan. Kalau misalnya satu surat, berapa? Bayangkan berapa jumlah kebaikannya. Gitu Nah, terus yang kedua, memahami ketentuan hukum bacaan mat tabi'i, supaya peserta didik ini terbiasa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, supaya kalian ini bisa membaca Al-Quran dengan benar, dengan baik, ini harus memahami ketentuan dari hukum bacaan mat tabi'i. Karena banyak sekali bacaan mat tabi'i yang ada dalam Al-Quran. Lebih banyak dibandingkan dengan mat-mat yang lain. Ini paling banyak mat tabi'i. Gitu Nah, terus yang ketiga, menganalisis hukum bacaan mat tabi'i di dalam Al-Quran supaya peserta didik terbiasa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ini kita analisis hukum bacaannya. Misalnya ini dari surat Al-Fatihah, kita analisis bacaannya apa? Kenapa kok seperti ini bacaan mat tabi'i? Alasannya apa? Kita analisis ya. Terus yang keempat, kita mempraktekkan hukum bacaan mat tabi'i agar peserta didik terbiasa membaca Al-Quran dengan benar dan sesuai dengan kaidah yang diajarkan oleh Rasulullah. Jelas Ini adalah ada 4 tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sekarang kita akan mempelajari pengertian mat. Mat menurut bahasa adalah tambah atau panjang. Sedangkan menurut ulama ahli tajwid, mat adalah memanjangkan suara huruf yang wajib dipanjangkan ketika kita membaca Al-Quran. Jangan sampai pas mau Quran, bacaan yang panjang kita baca pendek, dan bacaan yang pendek kita baca panjang, atau kebalikannya seperti itu. Makanya penting bagi kita mempelajari hukum
hukum bacaan mad tabi'i dan ilmu tajwid yang lain, gitu ya. Sekarang untuk huruf mad itu ada 3. Yang pertama alif, yang kedua wawu, yang ketiga ya atau disingkat awu, atau bisa alif, ya, dan wawu atau disingkat ayu, bisa awu atau ayu, semuanya bisa, gitu ya. Itu adalah huruf mad, ada 3, ya. Terus untuk syarat huruf mad tabi'i ini ada 3 juga, ya. Yang pertama, alif jatuh setelah fathah atau ada fathah bertemu dengan alif, gitu ya. Atau bisa diartikan, ya, alif ini ada di depan fathahnya. Harokat fathah ada di depan alifnya, gitu ya. Terus yang kedua, ini ya jatuh setelah kasroh. Ya-nya ini ya sukun, ya. Itu dia jatuh setelah harokat kasroh atau ya, ya bertemu dengan kasroh di depannya, gitu ya. Terus yang ketiga, ini ada wawu. Wawu jatuh setelah dhammah atau dhammah, ya, bertemu dengan wawu sukun di belakang dhammah tersebut, gitu ya. Itu adalah ciri-ciri dari hukum mad tabi'i, ya. Untuk bacaan mad tabi'i ini contohnya berkumpul dalam lafaz nu, hi, he. Nu ini dari huruf mad wawu. Wawu di depannya ada harokat dhammah, ya. Atau wawu jatuh setelah harokat dhammah. Maksudnya wawunya harus wawu sukun, gitu ya. Terus yang kedua kata hi. Hi ini adalah huruf mad ya. Ya ini juga sukun. Ya bertemu dengan harokat kasroh sebelumnya atau ya jatuh setelah harokat kasroh, gitu ya. Terus yang ketiga ada he. He ini adalah huruf mad apa? Alif, ya. Alif ini jatuh setelah harokat fathah, ya. Atau he jatuh setelah harokat fathah yang ada di depannya, gitu ya. Jelas ya untuk huruf mad? Dan juga contohnya ini. Apabila setelah huruf mad tidak ada huruf yang sukun, maka disebut dengan mad tabi'i. Ini contohnya, ya. Alladzina amanu wa kanu. Nah, untuk panjang dari mad tabi'i ini kira-kira 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Ini tidak bisa dikurangi atau tidak bisa ditambah. Harus tepat 1 alif. Tidak boleh 2 alif, tidak boleh 3 alif atau kurang dari 1 alif. Karena mad tabi'i mat yang pasti bacaannya atau mat yang asli, gitu ya. Sekarang ini ada contoh, ya, bacaan mad tabi'i dalam surat Al-Qur'an. Ya, benar ya? Ini dalam surat At-Tin, ya. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين
Itu adalah surat At-Tin ya. Nah, di dalam surat At-Tin ini banyak sekali contoh dari mat tabi'i. Yang pertama ada kata wattini. Wattini ini termasuk contoh dari mat tabi'i apa tidak? Iya. Apa cirinya? Kok dia termasuk contoh dari mat tabi'i? Ada ya jatuh setelah harokat kasroh. Wazaituni. Ini bacaan mat tabi'i apa tidak? Juga termasuk bacaan mat tabi'i karena ada wawu jatuh setelah harokat dhammah dan wawunya sukun. Waturi. Ini bacaan mat tabi'i apa mboten? Nggih, karena ada wawu jatuh setelah harokat dhammah. Sini. Nah, sinina. Ini bacaan mat tabi'i apa bukan? Nggih, mat tabi'i karena ada ya jatuh setelah harokat kasroh dan ya-nya ya sukun. Wahada. Ini mat tabi'i apa bukan? Nggih. Karena ada alif jatuh setelah harokat fathah. Al-baladi. Bacaan tapi betul? Tidak. Al-amini. Nggih, karena ada ya jatuh setelah harokat kasroh. Laqad khalaqna. Bacaan mat tabi'i bukan? Nggih, karena ada alif jatuh setelah harokat fathah. Al-insana. Gitu, bacaan mat tabi'i juga, ya karena ada alif jatuh setelah fathah, ya. Dan alifnya berdiri itu ya. Fi ahsani. Ini bacaan mat tabi'i bukan? Yo. Bacaan apa bukan? Nggih. Nggih. Bukan. Atau bacaan mat tabi'i? Betul nggih. Terus taqwimin. Nggih, karena ada apa? Ada ya jatuh setelah harokat kasroh. Summa radadnahu. Nggih, bacaan mat tabi'i ada alif jatuh setelah harokat fathah. Asfala. Bukan bacaan mat tabi'i. Ini bacaan idhari biasa itu ya. Safilina. Ya, bacaan mat tabi'i ada alif jatuh setelah harokat fathah. Illalladzina. Tandanya apa? Ada ya jatuh setelah harokat fathah. Maaf, setelah harokat kasroh nggih. Maaf, bener salah. Terus amanu. Amanu ini termasuk bacaan mat tabi'i apa bukan? Kenapa mat tabi'i? Karena ada wawu jatuh setelah dhammah dan wawunya wawu sukun. Wa amilus sholihati. Karena apa? Ada alif jatuh setelah fathah. Falahum ajrun. Bukan mat tabi'i. Terus ghairu mamnunin. Karena ada wawu sukun jatuh setelah harokat dhammah. Sekarang fama yukadzibuka. Karena ada alif jatuh setelah harokat fathah. Ba'du biddini. Termasuk contoh mat tabi'i karena ada ya jatuh setelah harokat kasroh dan ya-nya ya sukun. Alaihissallahu. Terus biahkamil hakimina. Al hakimina termasuk contoh mat tabi'i. Karena ada ya jatuh setelah harokat kasroh dan ya tersebut dia sukun. Sekarang kita beralih ke contoh yang lain ya. Selain mat tabi'i dalam surat At-Tin, ini ada juga dalam surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim.
dalam surat Al-Ma'un juga banyak sekali terdapat contoh mad tabi'i, ya. Ini dari ayat pertama. Aro'aitalladzi. Alladzi termasuk contoh mad tabi'i bukan? Nggih, karena ada ya jatuh setelah harokat kasroh. Yukadzibu bukan, nggih. Bidini, nggih, karena ada ya jatuh setelah harokat kasroh. Fadzalika, nggih, karena disebut mad tabi'i karena ada alif jatuh setelah harokat fathah. Alladzi, nggih, termasuk contoh mad tabi'i karena ada ya sukun jatuh setelah harokat kasroh. Yadu'u bukan, nggih. Al-yatimi termasuk contoh mad tabi'i karena ada ya sukun jatuh setelah harokat kasroh. Wala yahudu, nggih, termasuk contoh mad tabi'i karena ada alif jatuh setelah harokat fathah. Terus alau po'ami, nggih, karena ada alif jatuh setelah harokat fathah. Al miskini, ya, termasuk contoh mad tabi'i karena apa? Ada ya sukun jatuh setelah harokat kasroh. Sekarang ayat yang ketiga ya. Yang keempat ya. Fawailul lil musallina. Ini termasuk contoh mad tabi'i bukan? Yang fawailul betul, yang lil musallina termasuk contoh mad tabi'i karena ada ya sukun jatuh setelah harokat kasroh. Alladzina, yaitu tandanya ada ya sukun jatuh setelah harokat kasroh. Hum al sholatihim, ini termasuk mad tabi'i bukan? Ang sholatihim ini juga termasuk apa? Mad tabi'i karena apa? Ada alif jatuh setelah harokat fathah. Untuk ang ini juga termasuk bacaan apa? Ikhfa, itu ya. Sahuna termasuk contoh mad tabi'i bukan? Karena ada wawu sukun jatuh setelah harokat dhammah, gitu ya. Sekarang yang alladzina. Alladzina ini bagaimana? Termasuk contoh mad tabi'i napa boten? Di situ ada ya sukun jatuh setelah harokat kasroh. Hum yurauna. Niki bacaan mad tabi'i boten? Tidak, gitu ya. Ini bacaan apa? Mad jaiz munfasil. Ya, apa mad wajib mutasil? Mad wajib mutasil ya. Nah, terus wayamnauna. Ini termasuk contoh mad tabi'i karena ada ini ya, ada wawu jatuh setelah harokat dhammah dan wawunya wawu sukun. Terus almauna juga termasuk contoh dari mad tabi'i karena ada wawu sukun jatuh setelah harokat dhammah. Jelas nggih? Di sini ternyata banyak sekali contohnya dari mad tabi'i. Makanya kita dianjurkan apa? Untuk mempelajari bacaan dari mad tabi'i, nggih. Ini contoh yang ketiga ya. فأولئك
القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Coba ini setelah kalian mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Muzammil Hasbala ini, kira-kira kesan apa yang bisa kalian tangkap dengan pembacaan Al-Quran ini? Suaranya sangat merdu, enak didengar, indah, gitu, bacaannya sesuai, pas dengan apa? Hukum ilmu tajwid. Nah, kalau kalian mempelajari ilmu tajwid dengan baik, juga akan bisa seperti itu. Nah, dan juga apa? Kita bisa menerapkannya dalam membaca Al-Quran. Gitu. Di dalam surat Al-Qari'ah, ini ada juga banyak sekali bacaan-bacaan matobi'i. Ini yang pertama, ada Al-Qari'ah. Ini termasuk bacaan matobi'i atau bukan? Alasannya apa? Karena ada alif jatuh setelah harokat fathah. Mal-Qari'ah juga termasuk bacaan matobi'i karena ada alif jatuh setelah harokat fathah. Wa ma adraka. Ini termasuk bukan. Ini bacaan apa? Mad jaiz munfasil harus dibaca 2,5 atau 5 harokat. Kalau matobi'i bacaannya cuma 1 alif atau 2 harokat, gitu. Mal-Qari'ah termasuk contoh matobi'i bukan? Karena ada alif jatuh setelah harokat fathah. Terus yauma yakunu. Ini termasuk contoh matobi'i bukan? Karena ada wawu jatuh setelah harokat domah. Terus an-nasu. Karena ada alif jatuh setelah harokat fathah, Kal faroshi. Ini termasuk bacaan matobi'i karena ada alif jatuh setelah harokat fathah. Al-mabsusi. Cirinya apa? Matobi'i karena ada wawu jatuh setelah harokat domah dan wawunya wawu sukun. Watakunu. Matobi'i karena ada wawu sukun jatuh setelah harokat domah. Al-jibalu. Termasuk matobi'i? Karena ada alif jatuh setelah harokat fathah. Kal ini bukan. Al-Mangfushi. Al-Mangfushi ini juga termasuk contoh dari matobi'i karena apa? Ada wawu sukun jatuh setelah harokat domah. Selain matobi'i juga termasuk bacaan ikhfa, gitu fa amma man saqulat. Betul? Ayo. Ada alif jatuh setelah harokat fathah. Mawazinuhu. Karena apa? Ada ya sukun jatuh setelah harokat kasroh. Fahuwa fi aisyatin. Fahuwa betul. Fi aisyatin termasuk contoh dari matobi'i karena ada ya sukun jatuh setelah harokat
kasroh. Rodiyatin. Ya, karena ada alif jatuh setelah harakat fathah. Wa ammaman, termasuk mad tabi'i ya, ada alif jatuh setelah harakat fathah. Khafat, bukan. Mawazinuhu, termasuk contoh mad tabi'i karena ada ya jatuh setelah harakat kasroh. Fa ummuhu, bukan ya. Fa ummuhu itu termasuk apa? Contoh mad swilah qasirah. Ini adalah contoh dari mad fa'i, yaitu mad swilah qasirah gitu. Ada dua ya, ada mad swilah qasirah dan ada mad swilah tawilah. Ini yang dibaca pendek, yang tawilah panjang gitu ya. Nah, ini panjang pembacaannya. Hawiyatun. Ya, karena dibaca mad tabi'i ada alif jatuh setelah harokat fathah. Terus wama adroka, bukan. Wama adroka termasuk contoh mad wajib mutasil. Apa mad ismul fasil? Apa? Ya, mad jaiz munfasil. Mahiyah. Nggih, termasuk mad tabi'i karena ada alif jatuh setelah harokat fathah. Narun. Nggih, termasuk mad tabi'i karena apa? Ada alif jatuh setelah harokat fathah. Hamiyatun, mad tabi'i juga karena apa? Ada alif jatuh setelah harokat fathah. Sudah jelas? Contoh-contoh dari mad tabi'i yang ada dalam Al-Quran tadi dalam surat At-Tin, surat Al-Fil dan surat Al-Qari'ah. Kalau sudah jelas, silahkan untuk diskusi dulu. Kita bagi menjadi 4 kelompok ya, sesuai dengan kelompoknya. Tadi untuk lembar diskusi, ya. Ini dibentuk dulu untuk mejanya supaya nanti garap diskusinya lebih enak ya. Digabungkan dulu mejanya terus diatur kursinya. Sampun ya. Anu Pak, mulai setengah Pak. Ya. Ini untuk kelompok 2, kelompok 3 ya. Dan kelompok 4. Ini untuk kelompok 4 ya. Dikerjakan ya. Silakan dikerjakan. Bisa ya? Jelas pertanyaannya ya? Sudah jelas ya? Pertanyaannya, kalau ada permasalahan atau yang perjelas nanti bisa ditanyakan.
Ada yang kurang paham? Udah paham ya? Ini sama ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Sudah selesai? Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3 sudah selesai? Sudah. Kelompok 4 sudah selesai menjawabnya? Kalau sudah selesai semua, sebelum presentasi, supaya kita lebih semangat, kita ice breaking dulu ya. Mana semangatnya? Semangat pagi, pagi, pagi. Tepuk semangat. Semangat. 2 kali tepuk semangat. Semangat. Tepuk ITB. Tepuk ITB. Semangat ya. Setelah semangat, silakan kita presentasi dulu ya. Untuk yang presentasi yang pertama, yang maju ini kelompok 1. Oke. Silakan maju ke depan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang mat tabi'i. Mat tabi'i secara bahasa yaitu tambah atau panjang. Menurut istilah, mat tabi'i adalah memanjangkan suara yang harus dipanjangkan ketika membaca Al-Quran. Huruf mat ada 3, yaitu alif, wawu, ya, atau disingkat ayu, alif, ya, wawu. Panjang mat tabi'i adalah 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Syarat-syarat mat tabi'i yaitu alif sukun jatuh setelah fathah, ya sukun jatuh setelah kasroh, wawu sukun jatuh setelah dhammah. Contoh bacaan mat tabi'i pada surat At-Tin adalah Wattini, surat At-Tin ayat 1, termasuk bacaan mat tabi'i karena ya sukun jatuh setelah kasroh. Wazzaituna,
surat At-Tin ayat 1 termasuk bacaan mad tabi'i karena wawu sukun jatuh setelah dhammah. Wa Turi surat At-Tin ayat 2 termasuk bacaan mad tabi'i karena wawu sukun jatuh setelah dhammah. Sinina surat At-Tin ayat 2 termasuk bacaan mad tabi'i karena ya sukun jatuh setelah kasroh. Wa hadza surat At-Tin ayat 3 termasuk bacaan mad tabi'i karena alif sukun jatuh setelah fathah. Al-Amini surat At-Tin ayat 3 termasuk bacaan mad tabi'i karena ya jatuh setelah kasroh. Al-Insana surat At-Tin ayat 4 termasuk bacaan mad tabi'i karena alif jatuh setelah fathah. Takwimin surat At-Tin ayat 4 termasuk bacaan mad tabi'i karena ya sukun jatuh setelah kasroh. Tsumma radadnahu surat At-Tin ayat 5 termasuk bacaan mad tabi'i karena alif jatuh setelah fathah. Safilina surat At-Tin ayat 5 termasuk bacaan mad tabi'i karena ya jatuh setelah kasroh. Alladzina surat At-Tin ayat 6 termasuk bacaan mad tabi'i karena ya sukun jatuh setelah kasroh. Amanu surat At-Tin ayat 6 termasuk bacaan mad tabi'i karena wawu sukun jatuh setelah dhammah. As-Sholihati surat At-Tin ayat 6 termasuk bacaan mad tabi'i karena alif jatuh setelah fathah. Mamnunin surat At-Tin ayat 6 termasuk bacaan mad tabi'i karena wawu jatuh setelah dhammah. Fama surat At-Tin ayat 7 termasuk bacaan mad tabi'i karena alif sukun jatuh setelah fathah. Bidini surat At-Tin ayat 7 termasuk bacaan mad tabi'i karena ya sukun jatuh setelah kasroh. Allahu surat At-Tin ayat 8 termasuk bacaan mad tabi'i karena alif sukun jatuh setelah fathah. Al-Hakimina surat At-Tin ayat 8 termasuk bacaan mad tabi'i karena ya sukun jatuh setelah kasroh. Terima kasih. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selanjutnya untuk yang maju ke depan yaitu kelompok 4. Silakan untuk mempresentasikan diskusinya di depan. Salam sek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Mad secara bahasa adalah tambah atau panjang, sedangkan menurut ulama ahli tajwid adalah memanjangkan suara huruf yang wajib dipanjangkan ketika membaca Al-Quran. Huruf mad ada 3, yaitu alif, ya, wawu atau ayu. Panjang mad tabi'i kira-kira 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Syarat mad tabi'i ketika alif jatuh setelah fathah, ya jatuh setelah kasroh, wawu jatuh setelah dhammah. Terdapat contoh pada surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, surat Al-Qari'ah ayat 1.
Terdapat bacaan mad tabi'i karena alif jatuh setelah fathah. Mal Qari'ah, surat Al-Qari'ah ayat 2. Terdapat bacaan mad tabi'i karena alif jatuh setelah fathah. Wa ma adraka, surat Al-Qari'ah ayat 3. Terdapat bacaan mad tabi'i karena alif jatuh setelah fathah. Mal Qari'ah, surat Al-Qari'ah ayat 3. Terdapat bacaan mad tabi'i karena alif jatuh setelah fathah. Yauma yakunu, surat Al-Qari'ah ayat 4. Terdapat bacaan mad tabi'i karena wawu jatuh setelah dhammah. An-Nasu, surat Al-Qari'ah ayat 4. Terdapat bacaan mad tabi'i karena alif jatuh setelah fathah. Kal Farasyi, surat Al-Qari'ah ayat 4. Terdapat bacaan mad tabi'i karena alif jatuh setelah fathah. Al-Mabsusi, surat Al-Qari'ah ayat 4. Terdapat bacaan mad tabi'i karena wawu jatuh setelah dhammah. Wa takunu, surat Al-Qari'ah ayat 5. Terdapat bacaan mad tabi'i karena wawu jatuh setelah dhammah. Al-Jibal, surat Al-Qari'ah ayat 5. Terdapat bacaan mad tabi'i karena alif jatuh setelah fathah. Al-Manfusi, surat Al-Qari'ah ayat 5. Terdapat bacaan mad tabi'i karena wawu jatuh setelah dhammah. Fa'amma, surat Al-Qari'ah ayat 6. Terdapat bacaan mad tabi'i karena alif jatuh setelah fathah. Mawazinuh, surat Al-Qari'ah ayat 6. Terdapat dua bacaan mad tabi'i, yaitu alif jatuh setelah fathah dan wawu jatuh setelah dhammah. Fahuwa fi, surat Al-Qari'ah ayat 7. Terdapat bacaan mad tabi'i karena ya jatuh setelah kasrah. Siapa jenis? Isati, surat Al-Qari'ah ayat 7. Terdapat bacaan mad tabi'i karena ya jatuh setelah kasrah. Radiyah, surat Al-Qari'ah ayat 7. Terdapat bacaan mad tabi'i karena alif jatuh setelah fathah. Wa amma, surat Al-Qari'ah ayat 8. Terdapat bacaan mad tabi'i karena alif jatuh setelah fathah. Mawazinuh, surat Al-Qari'ah ayat 8. Karena alif jatuh setelah fathah dan ya jatuh setelah kasrah. Hawiyah, surat Al-Qari'ah ayat 9. Terdapat bacaan mad tabi'i karena alif jatuh setelah fathah. Wa ma adraka, surat Al-Qari'ah ayat 10. Terdapat bacaan mad tabi'i karena alif jatuh setelah fathah. Mahiyah, surat Al-Qari'ah ayat 10. Terdapat bacaan mad tabi'i karena alif jatuh setelah fathah. Narun, surat Al-Qari'ah ayat 11. Karena terdapat bacaan mad tabi'i karena alif jatuh setelah fathah. Hamiyah, surat Al-Qari'ah ayat 11. Terdapat bacaan mad tabi'i karena alif jatuh setelah fathah. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya yang maju yaitu kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Mad secara bahasa adalah tambah atau panjang. Menurut ulama ahli tajwid adalah memanjangkan suara huruf yang wajib dipanjangkan ketika membaca Al-Quran. Huruf mad ada 3, wawu, ya, dan alif. Panjangnya kira-kira 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Ketentuannya ada alif jatuh setelah fathah, ada ya jatuh setelah kasrah, ada wawu jatuh setelah dhammah. Contoh bacaannya: bi ashabi, surat Al-Fil ayat 1. Dibaca mad tabi'i karena ada alif jatuh setelah fathah. Al-Fil ayat 1. Dibaca mad tabi'i karena ada ya jatuh setelah kasrah.
fi tadlil. Alfil ayat 2 dibaca matobi'i karena ada ya jatuh setelah kasroh. Ababil. Alfil ayat 3 dibaca matobi'i karena ada alif jatuh setelah fathah dan ya jatuh setelah kasroh. Tarmihim. Alfil ayat 4 dibaca matobi'i karena ada ya jatuh setelah kasroh. Bihijaratin. Alfil ayat 4 dibaca matobi'i karena ada alif jatuh setelah fathah. Sijil. Alfil ayat 4 dibaca matobi'i karena ada ya jatuh setelah kasroh. Makul. Alfil ayat 5 dibaca matobi'i karena ada wawu jatuh setelah doma. Terima kasih, demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Mat secara bahasa adalah tambah atau panjang. Menurut ulama ahli tajwid adalah memanjangkan suara huruf yang wajib dipanjangkan ketika membaca Al-Quran. Huruf mat ada 3, alif, ya, wawu. Panjang mat tabi'i kira-kira 1 alif, 2 harokat atau 2 ketukan. Syarat mat tabi'i: jika alif jatuh setelah fathah, jika ya jatuh setelah kasroh, jika wawu jatuh setelah dhammah. Terdapat contoh pada surat Al-Qari'ah. Al-Qari'atu. Surat Al-Qari'ah ayat 1 dibaca mat tabi'i karena alif jatuh setelah fathah. Mal-Qari'ah ayat 2 dibaca mat tabi'i karena alif jatuh setelah fathah. Mal-Qari'ah ayat 3 dibaca mat tabi'i karena alif jatuh setelah fathah. Yauma yakunu ayat 4 dibaca mat tabi'i karena wawu jatuh setelah dhammah. An-Nasu ayat 4 dibaca mat tabi'i karena alif jatuh setelah fathah. Kal-Faroshi ayat 4 dibaca mat tabi'i karena alif jatuh setelah fathah. Al-Mabthus ayat 4 dibaca mat tabi'i karena wawu jatuh setelah dhammah. Watakunu ayat 5 dibaca mat tabi'i karena wawu jatuh setelah dhammah. Al-Jibalu ayat 5 dibaca mat tabi'i karena alif jatuh setelah fathah. Al-Manfush ayat 5 dibaca mat tabi'i karena wawu jatuh setelah dhammah. Fa'amma ayat 6 dibaca mat tabi'i karena alif jatuh setelah fathah. Mawazinuh ayat 6 dibaca mat tabi'i karena alif jatuh setelah fathah dan wawu jatuh setelah dhammah. Fahuwa fi ayat 7 dibaca mat tabi'i karena ya jatuh setelah kasroh. Aisyatin ayat 7 dibaca mat tabi'i karena ya jatuh setelah kasroh. Radiyah ayat 7 dibaca mat tabi'i karena alif jatuh setelah fathah. Wa amma ayat 8 dibaca mat tabi'i karena alif jatuh setelah fathah. Mawazinuh ayat 8 dibaca mat tabi'i karena alif jatuh setelah fathah dan ya jatuh setelah kasroh. Hawiyah ayat 9 dibaca mat tabi'i karena alif jatuh setelah fathah. Mahiyah ayat 10 dibaca mat tabi'i karena alif jatuh setelah fathah. Narun ayat 11 dibaca mat tabi'i karena alif jatuh setelah fathah. Hamiyah ayat 11 dibaca mat tabi'i karena alif jatuh setelah fathah. Terima kasih. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan meriah buat 4 kelompok yang sudah maju. Sekarang Bu Guru akan menguatkan tadi presentasi yang telah mereka bacakan di depan kelas. Ini untuk kelompok 1.
Kelompok 1 tadi surat Atin ya. Ini hukum bacaan dalam surat Atin ini ada banyak sekali matobi'nya. Ini yang pertama watini, benar ya. Yang kedua wazaituna juga benar. Waturi juga benar ya. Sinina ini juga benar bacaan matobi'i. Wahadha juga benar. Al-amini juga termasuk bacaan dari contoh matobi'i. Al-insana juga matobi'i. Ada alif jatuh setelah harokat fathah. Takwimin juga termasuk bacaan matobi'i. Benar ya, karena ada ya jatuh setelah harokat kasroh. Ya-nya ya sukun. Summa rodadnahu juga termasuk bacaan dari matobi'i. Ini ada fathah jatuh fathah bertemu dengan alif ya, atau alif jatuh setelah harokat fathah. Safilina ini juga termasuk contoh dari matobi'i, benar ya, karena ada ya jatuh setelah harokat kasroh. Aladina benar, ini juga matobi'i ya, karena ada ya jatuh setelah harokat kasroh. Amanu benar juga, karena ada wawu jatuh setelah harokat dhammah dan wawunya wawu sukun. As-solihati ini juga benar. Bacaan dari matobi'i ada alif jatuh setelah harokat fathah. Terus mamnunin ini juga bacaan dari matobi'i karena ada wawu sukun jatuh setelah harokat dhammah. Fama juga bacaan matobi'i karena ada alif jatuh setelah harokat fathah. Bidini juga termasuk contoh dari matobi'i karena ada ya jatuh setelah harokat kasroh. Allahu juga termasuk contoh dari matobi'i karena ada alif jatuh setelah harokat fathah. Dan al-hakimina juga termasuk dari matobi'i. Di situ ada ya jatuh setelah harokat kasroh dan ya-nya ya sukun. Tepuk tangan buat kelompok 1. Sudah benar semuanya ya presentasinya. Sekarang untuk kelompok 2 tadi tentang surat Al-Qari'ah nggih. Ini yang pertama Al-Qari'ah termasuk bacaan matobi'i, benar nggih. Yang kedua Mal-Qari'ah juga benar nggih, karena sama-sama ada alif jatuh setelah harokat fathah. Wa ma adraka nggih. Ini juga termasuk bacaan matobi'i ya, karena ada alif jatuh setelah harokat fathah. Terus Mal-Qari'ah juga termasuk matobi'i, sama ada alif jatuh setelah harokat fathah nggih. Terus bentar ya. Terus ada lagi nggih. Di sini selain Mal-Qari'ah ada yauma, yakunu. Yaumane mboten, yakununya iya, gitu ya. Ini ada salah satu penulisan ya, dalam penulisan ini digabungkan ya. Aslinya yauma mboten tapi yakunu iya. Aslinya cuma yang ditulis yakunu saja, tidak usah yaumanya, gitu ya. Yakunu termasuk contoh dari matobi'i karena ada wawu nggih sukun jatuh setelah harokat dhammah, gitu ya. Terus ada lagi nggih an-nasu nggih. An-nasu juga termasuk contoh dari matobi'i nggih. Selain an-nasu ini ada lagi kal-faroshi. Kal-faroshi juga termasuk contoh dari matobi'i karena ada alif jatuh setelah harokat fathah. Al-mabsusi. Al-mabsusi juga termasuk contoh dari matobi'i karena ada doma jatuh setelah harokat apa? Ada wawu jatuh setelah harokat doma atau ada doma bertemu dengan wawu sukun. Ya. Terus di sini disebutkan lagi dari kelompok 2 ada al-jibalu. Al-jibalu juga termasuk contoh dari matobi'i, karena ada alif jatuh setelah harokat fathah. Watakunu juga termasuk contoh dari matobi'i karena ada wawu jatuh setelah harokat dhammah. Terus ada lagi ini disebutkan al-manfushi. Al-manfushi ini juga termasuk contoh dari matobi'i karena ada wawu sukun jatuh setelah harokat dhammah dan ini juga dibaca apa? Ikhfa. Al-manfushi itu ya, manfushi. Sinnya shin besar.
Terus ini ada lagi mawazinuh. Mawazinuh ini juga termasuk contoh dari mad tabi'i, yaitu cirinya ada ya sukun jatuh setelah harokat kasroh. Ya. Terus fi insyatin, ini benar ya? Ada ya sukun jatuh setelah harokat kasroh. Ini ada dua ya. Ada dua ya yang dibaca mad tabi'i, fi dan insyatin. Ini semuanya sama-sama mad tabi'i, benar ya? Terus ada lagi disebutkan ini rodiyatin. Ini juga mad tabi'i. Terus wa amman. Nggih, ini mad tabi'i apa bukan? Wa amma. Ya, mad tabi'i nggih. Terus ada lagi mawazinuhu. Juga benar, ini termasuk mad tabi'i karena ada ya sukun jatuh setelah harokat kasroh. Kalau khofas boten termasuk contoh mad tabi'i. Terus di sini ada lagi, nggih. Hawiyatun. Hawiyatun ini juga termasuk contoh mad tabi'i karena nggih, setelah ini hanya ini dibaca panjang 2 harokat ya, karena ada alif yang jatuh setelah harokat fathah. Terus ada mahiyah juga termasuk contoh dari mad tabi'i karena apa? Ma ini bacaannya panjang 2 harokat atau 1 alif. Ada alif jatuh setelah harokat fathah. Terus narun juga termasuk contoh dari mad tabi'i ya. Ada alif jatuh setelah harokat fathah. Terus hamiyatun juga dari contoh mad tabi'i, ada alif jatuh setelah harokat fathah. Ini semuanya benar ya. Cuma tadi yang nomor 2 penulisannya ada yauma dicantumkan. Seharusnya nggak usah itu ya. Tapi semuanya sudah benar, cuma hanya mencantumkan yauma saja yang kurang pas. Gitu, ya. Tepuk tangan buat kelompok 2. Sekarang untuk kelompok 3 ya. Ini surat Al-Ma'un nggih. Nggih. Sebentar ya. Di sini surat Al-Fil apa ya? Al-Fil. Oh, surat Al-Fil nggih. Sebentar. Sebentar ya. Benar. Surat Al-Fil, betul surat Al-Ma'un ya yang untuk kelompok 3 sebentar. Ini surat Al-Fil, sebentar ya. Tak putarkan dulu untuk surat Al-Filnya biar kalian jelas, ya. Ya, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alayhim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alayhim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Itu adalah contoh dari surat Al-Fil ya. Alam taroh ya. Terus ini untuk surat Al-Fil ya. Di sini disebutkan ada contoh ini yang termasuk tabi'i, ada yang pertama bi ashabil fili. Benar apa salah? Benar nggih. Ini ada kata nggih. Yang pertama bi ashabi ya. Yang kedua al-fili nggih. Tapi ini yang termasuk mad tabi'i ini hanya apa?
dua-duanya masuk ya, karena bi asab ini termasuk mad tabi'i karena ada alif jatuh setelah harakat fathah, dan yang kedua ada al-fi'li ini ada ya jatuh setelah harokat apa? Kasroh. Ya. Asab ini hanya kan panjang, alif fathah berdiri juga termasuk bacaan dari mad tabi'i. Ya, benar ya. Yang kedua fi tadlilin. Ini juga termasuk contoh dari bacaan mad tabi'i. Yaitu apa? Ada ya jatuh setelah harokat kasroh dan ya-nya ya sukun gitu ya. Terus yang ketiga ada lafal ababila. Ababila ini juga termasuk contoh dari mad tabi'i. Yang pertama aba, nggih. Aba ini contoh dari mad tabi'i, alif nggih bertemu dengan apa? Dengan fathah sebelumnya atau fathah jatuh setelah alif gitu ya. Yang kedua bila. Bila ini juga contoh dari mad tabi'i, yaitu apa? Dengan cirinya ada ya sukun bertemu dengan harokat kasroh sebelumnya gitu ya. Atau ya jatuh setelah harokat kasroh. Sekarang tarmihim. Tarmihim juga termasuk contoh dari mad tabi'i karena apa? Ada ya sukun jatuh setelah harokat kasroh. Bihijarotin juga termasuk contoh dari mad tabi'i karena ada alif jatuh setelah harokat fathah. Dan ini ada milsijilin juga termasuk contoh dari mad tabi'i karena apa? Ada ya jatuh setelah harokat kasroh. Ya. Sekarang ini yang terakhir adalah makulin. Makulin juga termasuk contoh dari mad tabi'i karena di situ ada wawu sukun jatuh setelah harokat dhammah, gitu nggih. Nah, tepuk tangan buat kelompok 3. Untuk kelompok 4 ini kan sama Al-Qari'ah, berarti tidak usah kita bahas nggih karena sama dengan kelompok 2 gitu ya. Terus sekarang kita ice breaking dulu ya. Oke. Coba mana tepuk hebatnya? Aku hebat, kamu hebat, kita hebat. Sekarang kita dengarkan lantunan ayat Al-Quran lagi. Bagaimana perasaan kalian setelah mendengarkan lantunan ayat Al-Quran tersebut? Senang, merasa senang ya, karena apa? Mendengar suara yang membaca Al-Quran ini sangat merdu. Kira-kira ada nggak yang punya cita-cita ingin jadi qari'ah atau perempuan yang pandai jadi pandai ini ya, melantunkan ayat Al-Quran dengan irama? Ada? Alina, bagus deh. Ya, jadi qari dari Quran ini adalah cita-cita yang mulia. Apalagi bisa maju sampai ke internasional. Coba Bu Guru mau tanya, kira-kira ada nggak yang tahu siapa nama qari internasional kita yang dari Indonesia? Coba ya. Muhammad ZA.
Muammar ZA. Kalau kita dengar suaranya sangat indah sekali, sangat bagus sekali. Dia biasanya tuh kiroknya diputar di masjid-masjid apa? Sebelum maghrib diputar, sebelum subuh, kadang sebelum apa? Sebelum waktu buka puasa pas bulan Ramadan, gitu. Dan juga sebelum imsak kadang diputar itu juga, atau mungkin sebelum sholat subuh, gitu ya. Nah, terus ada lagi selain Muammar, siapa lagi? Salman Amrullah ini juara qiraah internasional yang sudah sampai ke Iran, gitu. Itu asli Indonesia, gitu ya. Terus selain Salman Amrullah, siapa lagi? Yuk. Imranul Karim, juga juara qiraah internasional, semuanya laki-laki, gitu. Terus selain Imranul Karim, siapa lagi? Ada yang tahu? Syamsuri Firdaus, ini orangnya masih muda, tampan, gitu ya, suaranya bagus, gitu. Dia memang juara qiraah internasional, gitu ya. Terus ada lagi siapa selain Syamsuri? Muhammad Najmi Al-Farouk, ini anak kecil, orangnya gemuk tapi suaranya sangat bagus sekali seperti perempuan, sangat indah, gitu. Dia masih usia, ya mungkin kalau nggak usia SLTP, usia SD, masih kecil orangnya, gitu. Kemarin dia pas tampil qiraah di internasional mendapat banyak pujian dari para juri internasional, terutama orang-orang Arab, gitu. Mereka bilang khair, jamil, Allah, seperti itu. Bagus sekali, gitu. Jamil itu artinya bagus, cantik, gitu. Khair juga bagus, gitu. Jamil itu indah, gitu. Berarti suaranya sangat indah, sangat bagus. Selain itu ada lagi siapa yang tahu nama qiraah internasional kita? Ya, Muzammil Hasbullah. Lihat ini tadi surat Al-Qari'ah ini yang membacakan lantunan ayatnya siapa? Namanya Muzammil Hasbullah. Merdu betul suaranya, Cah? Merdu, sangat enak didengarkan, gitu. Enggak membosankan. Kenapa bisa merdu? Karena memang suara aslinya bagus. Yang kedua, bacaan tajwidnya pas, sesuai, yang panjang dibaca panjang, yang pendek dibaca pendek, yang wasl diwasulkan, yang waqaf diwaqafkan, sesuai dengan ketentuan hukum bacaan tajwid. Ada idhar, ada ikhfa, ada iqlab, ada idghamnya, semuanya pas bacaannya, tidak ada yang salah. Apalagi ditambah dengan suara yang merdu, akan sangat enak didengarkan, Sekarang kita ke ini ya. Sebentar. Kita ke refleksi pembelajaran dulu. Refleksi pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, pembelajaran Matobi'i memberikan pengalaman dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran secara tartil dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Nah, karena kita sudah mempelajari Matobi'i ini memberikan pengalaman kepada kita semua, dalam meningkatkan apa? Kemampuan membaca Al-Quran dengan tartil, dengan benar, dengan fasih, sesuai apa? Dengan makhrajnya, sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Yang kedua, melalui kegiatan praktek membaca ayat-ayat Al-Quran ini, peserta didik tidak hanya memahami pengertian dari hukum bacaan Matobi'i secara teori, tetapi juga mampu mengidentifikasi dan menerapkannya secara langsung dalam bacaan Al-Quran. Contohnya tadi, kalian mau diskusi bisa mempraktekkan membaca Matobi'i secara langsung dalam bacaan Al-Quran. Yang ketiga, dengan mempelajari hukum bacaan Matobi'i ini membantu peserta didik menyadari bahwa panjang pendek bacaan ini sangat berpengaruh terhadap keindahan dan ketepatan dari makna ayat Al-Quran. Kalau kita salah dalam baca, nanti
maknanya akan berubah. Nah, makanya kita harus membaca dengan benar dan sesuai apa? Ilmu hukum tajwidnya gitu ya, atau kaidah ilmu tajwid ya. Sekarang sebelum Bu Guru menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini, Bu Guru akan bertanya dulu. Okay. Namun sebelum bertanya, kita ice breaking dulu ya, supaya lebih semangat lagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Pertanyaan pertama. Mat itu dibagi menjadi berapa? Ayo siapa yang tahu? Ibu Sari? 2. Apa saja? Mat tobi'i dan mat far'i. Mat tobi'i dibagi berapa? Mat tobi'i dibagi berapa? Tidak ada pembagian, hanya satu saja, yaitu mat tobi'i atau mat asli. Sementara mat far'i dibagi berapa? Dibagi menjadi 14. Cuma nanti yang kita pelajari di kelas 7 ini hanya 2, yaitu mat wajib muttasil dan mat jaiz munfasil. Aslinya ada banyak 14, diantaranya ada apa? Mat jaiz munfasil, mat wajib muttasil, ada mat lazim kilmi mukhaffaf, mat lazim kilmi musaqqal, ada mat swilah qaswirah, ada mat swilah tawilah, ada mat alif bil sukun, ada mat len atau mat lain, ada mat farqi, dan ada juga apa? Mat badal, mat tamkin, mat iwat, dan juga masih ada banyak contoh mat yang lain gitu, Nah, setelah kita tahu pembagian mat, kita harus tahu huruf mat ada berapa? 3. Apa saja huruf mat itu? Alif, ya, dan wawu atau disingkat awu atau ayu, atau alif, wawu, dan ya disingkat awi bisa gitu ya. Terus huruf mat ini ada 3, tapi untuk mat tobi'i ini punya ketentuan khusus, tidak hanya 3 huruf mat alif, wawu, dan ya saja. Nah, apa ketentuannya? Ayo coba dijawab. Ketentuannya apa? Ini kita lihat lagi ya. Nah, syarat dari huruf mat tobi'i ini yang pertama, alif jatuh setelah harokat fathah. Yang kedua, ya jatuh setelah harokat kasroh. Dan yang ketiga, wawu jatuh setelah harokat dhammah ya. Ini yang pertama, alif jatuh setelah fathah. Ini maksudnya ada alif di depannya, ada harokat fathah gitu ya. Yang kedua, ya jatuh setelah harokat kasrah. Ini apa? Maksudnya ada ya, dia bertemu dengan harokat kasroh sebelumnya, tapi ya-nya harus ya sukun gitu. Yang ketiga, ada wawu setelah dhammah atau ini wawu ini dia jatuh setelah huruf dhammah, tapi wawunya harus disukun. Udah jelas syarat dari hukum bacaan mat tobi'i bisa dipahami Sekarang kita lihat contoh dari mat tobi'i. Mat tobi'i ini terkumpul dalam lafaz. Contohnya ini ada kata nuhihe. Nu tadi dari huruf mat wawu yang jatuh setelah harokat dhammah. Terus hi ini dari huruf mat ya yang jatuh setelah harokat kasroh, dan ha huruf mat alif yang jatuh setelah harokat fathah ya. Ini digabung dalam sebuah lafaz nuhiya. Ini untuk mengingat supaya lebih gampang gitu Nah, yaitu dalam kalimat nuhiya gitu ya. Nah, ingat Ini apabila setelah huruf mat ini tidak ada huruf yang sukun, maka disebut dengan
Matobi'i. Ini contohnya ada alladzina amanu wa kanu, gitu ya. Sekarang kesimpulan pembelajaran, nggih. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu, nggih, yang pertama, nggih. Nggih. Ada pengertian mat dulu, nggih. Mat menurut bahasa adalah panjang atau tambah. Sedangkan mat menurut ulama ahli tajwid adalah apa? Memanjangkan bacaan yang seharusnya dibaca panjang. Nggih. Nah. Terus materi hukum bacaan matobi'i ini merupakan dasar penting dalam pembelajaran tajwid yang harus dikuasai oleh peserta didik. Kenapa kok merupakan dasar penting? Karena, nggih, hukum mempelajari ilmu tajwid ini ada dua. Nggih. Apa saja hukumnya? Fardu ain dan fardu kifayah. Fardu kifayah apabila ada sebagian umat Islam mempelajari ilmu tajwid ini, maka gugurlah kewajiban kita sebagai apa? Sebagai manusia untuk mempelajari ilmu tajwid. Tapi juga ada hukumnya yang fardu ain apabila kita mau membaca Al-Quran harus mempelajari ilmu tajwid secara wajib. Kalau kita membaca Quran tidak mempelajari ilmu tajwid, nanti bacaan Qurannya akan berantakan. Kalau berantakan, nanti kita akan berdosa, tidak akan mendapatkan pahala. Nah, kalau kita sudah menguasai berbagai macam hukum bacaan ilmu tajwid ini, kita akan apa? Bisa membaca Al-Quran dengan indah, dengan benar, dan sesuai apa? Dengan kaidah yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, ini materi hukum bacaan matobi'i ini merupakan dasar penting dalam pembelajaran tajwid karena apa? Merupakan materi yang harus dikuasai oleh peserta didik sebelum membaca Al-Quran. Karena contoh matobi'i ini banyak sekali dalam Al-Quran. Terutama tadi yang kalian pelajari dalam surat Al-Ma'un, Al-Fil, ada surat Al-Humazah, dan juga masih banyak surat-surat yang lain gitu, Al-Kafirun juga, Yang kedua, matobi'i terjadi apabila huruf mat alif, wawu, dan ya tidak bertemu hamzah dan sukun. Apabila matob ini tidak terjadi apabila apa? Ada huruf mat alif tadi, wawu dan ya tidak bertemu dengan hamzah atau sukun. Yang ketiga, panjang dari bacaan matobi'i yaitu berapa? 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Terus yang keempat, penguasaan materi hukum bacaan matobi'i ini membantu peserta didik dalam membaca Al-Quran dengan lebih benar, indah, dan sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah. Sudah bisa dipahami? Coba kita SPG lebih sekali lagi ya, supaya lebih segar. Coba, yuk. Tepuk semangat. Semangat. Coba SPG lagi. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Baik anak-anak, demikianlah materi yang bisa kita pelajari dalam
pembelajaran hukum bacaan mat tabi'i, nggih. Nah, terus nanti kita akan bertemu lagi pada minggu depan dengan materi mat wajib muttasil. Setelah kita belajar mat tabi'i ini, kita bisa belajar mat wajib muttasil. Ya. Bagaimana perasaan kalian pada hari ini setelah belajar mat tabi'i? Kita sudah bisa memahami berbagai macam contoh dari mat tabi'i dan bisa menerapkannya dalam pembacaan Al-Qur'an. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa membawa keberkahan buat kalian semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.